Bapak Ibu dan semua jemaat, sebelum kita membaca dan menyantap firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami kenal, kami sembah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau memakai waktu kami untuk mendengar firman Tuhan. Datanglah Kau Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh memahami dan menghayati setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, tambahkanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya firman pada hari ini boleh menjadi pedoman yang baik bagi kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Sabtu 18 Januari 2025, yaitu yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-9. Demikian dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dalam bahasa Batak dikatakan songon holong ni rohani damang diau, songonido holong ni rohakku dihamu, mian mahamu di bagasan holong ni rohakki. Sampai di situ pembacaan kita. Amang inang, landasan yang paling pertama dalam kehidupan ini adalah kasih. Kenapa kasih? Kita bisa melihat buktinya dengan sangat jelas ketika kita kembali mengingat bagaimana ketika dahulu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat urutan ciptaannya, mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan menciptakannya dengan amat sangat baik dan ditutup oleh penciptaan manusia. Kitalah manusia itu, dan kita lihat sebelum manusia datang ke dunia ini sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan sudah jauh lebih dahulu menyediakan, mempersiapkan apa yang menjadi keperluan manusia di dalam hidupnya, sehingga dengan itu manusia sudah punya modal, manusia sudah punya bekal untuk menjalani kehidupannya. Lalu ketika Tuhan selesai menciptakan manusia yang notabene sebagai imago Dei, gambaran Allah, tetapi manusia memilih jatuh ke dalam dosa. Kita lihat sesuai dengan firman Tuhan kepada manusia bahwa ketika manusia memakan buah di pohon itu, maka dia akan mati. Tetapi kita lihat manusia memakan buah itu, tetapi
Tuhan tetap mengizinkan manusia itu tetap hidup. Bahkan sampai hari ini kita sebagai manusia, kita masih punya kesempatan untuk menjalani hidup. Bukankah itu menjadi salah satu landasan untuk mengatakan bahwa Tuhan penuh kasih? Dan tidak hanya selesai sampai di situ. Kuasa penebusan Tuhan melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia di dalam daging, menyapa kehidupan manusia, melawat kita semua, menebus dosa-dosa kita, itu semua berlandaskan pada kasih Allah. Kalau bukan karena kasih Allah, dia tidak memiliki alasan untuk datang ke dunia ini. Sebaliknya, kasih itulah yang menjadi titik berangkat Tuhan untuk melawat kita ke dunia ini. Dan oleh sebab itu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang telah dilakukan manusia selama ini, masih jauh lebih besar kasih Allah melingkupi kehidupan kita. Sehingga dengan itu semua dosa-dosa yang sebelumnya menguasai kita, yang sebelumnya memperbudak kita, telah dikalahkan. Mulu halak batak mandok, mula kulak do, holong rohani debata. Ini sungguh-sungguh kita saksikan di dalam kehidupan kita. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan pesan firman ini? Ada beberapa hal, Amang Inang. Yang pertama adalah kita peduli pada sesama kita. Kita peka kepada sesama kita. Jangan sombong, jangan egois. Lihatlah sesamamu. Bantulah dia ketika kita bisa mampu membantunya. Khususnya kalau kita masih punya musuh, kalau kita masih punya dendam kepada orang lain, hapuskanlah dosa itu. Inilah pesan Tuhan, sambil kita mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang sudah ditebus dosanya, maka sudah selayaknya juga kita menghapus dosa sesama kita, supaya kasih Tuhan betul-betul nyata memenuhi dunia ini. Ada satu juga lagu pop rohani dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Ketiga hal inilah yang menjadi landasan bagi kita untuk menjalani hidup kita di tahun 2025 ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memakai kita di tahun 2025 ini menjadi wujud nyataan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Selamat mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Itu kami saksikan dan kami nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hidup kami ini menjadi alat-alat-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jikalau kami masih memiliki musuh ya Tuhan, atau masih memiliki orang yang tidak kami suka, kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menghapuskan segala dosa-dosa itu, segala dendam-dendam itu, sehingga kiranya kasih Tuhan boleh kami nyatakan dan kami saksikan melalui kehidupan kami masing-masing, di mana kami mau saling memaafkan, kami mau saling peduli dan saling menopang dengan sesama. Ya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami minta kepadamu supaya Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjaga kami, supaya apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.